Seorang calon penumpang diamankan petugas Afsek Bandara Kuala Namu Internasional Deli Serdang, Sumatera Utara karena kedapatan menyelundupkan narkoba jenis sabu. Terkuaknya kasus penyelundupan barang terlarang ini berkat adanya kecurigaan petugas saat calon penumpang melewati pemeriksaan X-ray. Petugas kemudian memeriksa secara keseluruhan barang bawaan penumpang dan menemukan 1,09 kg sabu yang disimpan di kotak susu. Di hadapan petugas, pelaku tak berkutik dan mengakui kalau sabu itu akan dibawa ke Makassar dengan imbalan sejumlah uang. Dengan cara dan metode kami yang kami lakukan, ya alhamdulillah tim kami bisa mendapatkan beberapa orang-orang yang berusaha melakukan penyelundupan. Kini pelaku beserta barang bukti diserahkan ke Polda Sumatera Utara untuk penyidikan lebih lanjut. Woi, kucak. Kira-kira saya. Cekal ya. Cekal. Ada cekal. Enggak. Stop. Ada barang. Stop. Ada barang. Ya. Orang yang suruh ojo cekal. Silakan. Petugas Badan Narkotika Nasional atau BNN bersama Bea dan Cukai menyergap sebuah kapal yang berlayar dari perairan Kalimantan menuju Sulawesi. Petugas membongkar bagian bawah kapal yang telah dimodifikasi para tersangka untuk menyimpan barang haram yang dibawanya. Orangnya kan buka tak? Meski sempat kesulitan, petugas berhasil mengamankan 6 karung berisi 89 kg sabu kemasan teh Cina. Naikin situ. Record. Ya ini barang. Selain mengamankan barang bukti berupa narkoba, petugas turut mengamankan 3 orang tersangka. 1 orang tersangka tewas usai ditembak petugas lantaran mencoba melawan petugas ketika ditangkap. Penangkapan dilakukan di tengah laut, pelayaran dari Kalimantan menuju Sulawesi. Ketika tiba di pelabuhan Bajoe, Bone, 1 orang tersangka atas nama Hudson sebagai penjemput dan pengendali penyelundupan narkoba berupaya menyerang petugas dengan menabrakkan mobilnya sehingga dilumpuhkan dengan tembakan. Guna kepentingan penyelidikan, sebanyak 89 kg sabu beserta 2 orang tersangka langsung diamankan ke kantor BNNP Sulawesi Selatan. Modus jasa penitipan semakin marak ditemui. Petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta menemukan penumpang yang baru datang dari luar negeri dengan membawa sejumlah barang komersil yang diduga sebagai barang titipan. Ini minyak. Apa cairan? Enggak keja itu. Iya. Tapi di sini ada ya? Ada. Ada yang share. Habis diperiksa tadi sih rata-rata itu kayak barang-barang kayak makanan, pakaian, dan terus ada juga kayak minyak zaitun juga. Terus juga ada juga beberapa piring, barang pecah belah lah pokoknya. Tadi kan ketemu 50 ribu lira Turki. Dan kemudian yang sehabis dikonversikan ke rupiah, jumlahnya pun sekitar 83 juta. Sementara kalau menurut peraturan, itu maksimal pembawaan uang tunai bagi penumpang adalah 100 juta.
Jadi karena dia masih membawa 83 juta, jadi diberikan pembebasan. Penumpang membawa sejumlah pakaian hingga skuter milik orang lain yang dipesan melalui aplikasi WhatsApp. Waktu diperiksa, dia langsung mengaku dan langsung diarahkan ke PDTT untuk mengetahui nilai pabeannya. Setelah diperiksa dari teman-teman pemeriksa, apabila kedapatan barang-barang yang diduga bukan non-personal use atau bisa diindikasikan commercial use, maka itu akan dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Untuk menghitung nilai barangnya untuk mengetahui apakah tarif ini dikenakan bea masuk atau tidak. Gitu. Mungkin yang tadi yang bawa skuter ya dari Qatar itu kan setelah kita hitung barangnya dan kita kenakan bea masuk sesuai dengan tarif yang berlaku, maka hasil itu akan disuruh tagih kepada orang tersebut. Penumpang yang pertama itu sekitar 5 juta rupiah dan mereka cukup kooperatif. Yang terakhir dan dia bayar. Ya, dari mana? Dari Jambi, Pak. Mau dibawa kemana?